Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ahmad Zainul Arifin. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah program antrian sama seperti video sebelumnya yang bernama Posttest 1 modul 9. Saya membuat program antrian juga, tetapi terdapat perbedaan sedikit. Dalam video sebelumnya itu membuat sebuah data konsumen, tetapi dalam video ini saya akan membuat sebuah data pengunjung kafe dengan pesanannya. Dan di sini terdapat studi kasusnya, tadi sudah dijelaskan sedikit. Nah, buatlah antrian yang memiliki isi elemen berupa data pengunjung kafe beserta pesanannya. Buatlah program utama beserta prosedur dan fungsi yang dibutuhkan. Buat simulasi ketika ada konsumen yang masuk antrian dan memesan ada konsumen yang keluar dari antrian setelah selesai dilayani. Nah, ini programnya sama saja seperti sebelumnya, cuman ditambahkan pesanannya menggunakan if else. Oke, kita running sekalian dijelaskan. Di sini terdapat 4 menu pilihan dan menggunakan do dan for. Do pengulangan do while dan for. Dan ini merupakan tipe data dan variabel. Check itu sebagai indeksnya, data itu sebagai variabel arraynya, X sebagai penginputkan nomor antrian, hapus itu untuk menghapus antrian, V itu untuk perulangan for, I juga sama, pilih itu untuk memilih pesanannya, karakter pilih. Di sini karakter pilih berguna untuk memilih sebuah karakter menu karena di sini D, E, N, dan Y. Dan nama itu untuk menginputkan nama dan pesanan untuk menginputkan sebuah pesanan atau string copy pesanan. Oke, langsung saja. Sini terdapat masukkan data antrian, misalnya pencet D, masukkan angka. Di situ akan masuk ke masukkan angka. Kenapa tidak ke cek? Karena cek itu sama dengan 8. Di sini cek itu sama dengan 0 karena ceknya masih 0, belum ditambah, belum terdapat penambahan. Setiap akan melakukan penambahan setiap kita menginput pencet menu D gitu. Setiap kita menginput pencet D atau masukkan data antrian, maka cek itu akan bertambah terus sampai cek itu mencapai nilai ke-8 gitu. Nah, karena belum 8 maka masih script yang akan dijalankan itu else. Ini yang akan dijalankan. Ini masukkan angka 1, namanya misalkan Z. Karena dalam dual itu tidak bisa menginputkan nama sebanyak 10 atau 5 karakter. Misalkan Zain Arifin atau Arifin atau berapa Ahmad Zainul Arifin gitu, itu tidak bisa. Karena dalam penginputan dual itu hanya bisa dilakukan hanya sekali. Jadi jika kita menginputkan misalkan banyak gitu Zain Arifin, nanti program itu akan membaca setiap hurufnya, misalkan Z, H, E, I, N itu terdapat 5 huruf. Jadi itu sudah termasuk 5 kali penginputan nama gitu. Itu karena dual memang seperti itu. Beda dengan for. Misalkan Z pesanannya milih pesanan 1, 2, 3. Di sini saya tidak menampilkan menunya. Ini pilihan kedua itu ice mocha dan donat, ice mocha dan roti. Misalnya kita pencet nomor 2. Terus pencet lagi. Nomor 2, Z pesanan, pilih pesanan 2 lagi. Nah, kita lihat itu antrian 1 dan 2 itu Z, nama Z itu inisial doang ya. Kita memilih pesanan yang sama.
Untuk penampilan ini menggunakan script for perulangan. Z itu sebagai batas awal nilai perulangan itu 0. Cek itu sebagai penginputan, kan kita sudah menginputkan 2 kali. Jadi cek itu mempunyai nilai 2. Ya 2. Karena setiap penginputan cek itu akan bertambah. Jadi 0 dia akan diulang sampai nilainya cek. Ini Z kurang dari cek. Jadi cek itu 2. Jadi bukan Z harus nilainya sama dengan 2. Tapi nilainya 1. Karena kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan. Jadi Z0 itu dihitung 1. Karena array itu dihitungnya dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10, sampai 100. Itu sampai berapa gitu. Pokoknya kalau array itu dihitungnya dari indeks 0 baru ke 1. Tapi kalau di sininya mau Z sama dengan 1 dan Z kurang dari sama dengan, di sininya kasih sama dengan kalau di sininya 1. Jadi 0 itu dihitungnya 1 dan 1 itu berarti yang kedua. Dan penginputan pertama itu kan namanya itu antriannya ini 1 data Z. Outputnya menggunakan data Z karena array. Z itu indeks 1 berarti. Nama pesanan namanya itu Z sama pesanan pertama itu es mocha donat. Ya benar, tadi sama kan penginputannya. Untuk kedua kalinya akan diulang antrian yang kedua. Z itu akan bertambah menjadi 2. Berarti Z itu udah bukan 1 lagi tapi udah 2. Dan namanya juga tetap sama, ya emang penginputannya emang seperti itu. Kenapa tidak ada antrian dalam tumpukan? Secara logika itu berguna untuk nih kan if cek sama dengan 0, karena ceknya sudah mempunyai nilai 2 bukan 0, maka tidak ada antrian. Jadi sama saja tidak terdapat antrian, maka yang akan keluar ya yang akan ditampilkan ya tidak ada gitu. Ya secara logika saja. Dan untuk penghapusan data, oke, kita lanjut ke penghapusan data. Apakah yakin Anda ingin menghapusnya? Kenapa script ini akan yang keluar? Karena di sini terdapat if cek sama dengan 0. Karena di sini sudah saya bilang cek itu mempunyai nilai 2 sama dengan 0. Jika ceknya itu 2, berarti tidak memenuhi kondisi ini. Maka script ini, maaf, tidak ada antrian untuk dihapus, itu tidak akan muncul. Dan else ini berarti bukan sama dengan 0. Maka karena ceknya 2 berarti bukan sama dengan 0, maka ini akan dijalankan. Hapus ini untuk menampilkan nilai apa yang akan dihapus. For ini perulangannya. Jadi V sama dengan 0, ceknya itu 2, jadi V kurang dari cek. Jadi V tambah-tambah. Dan nama V. Nama V dan data V tambah. V-nya kan 0. V tambah 1 kan 1. Jadi data itu punya nilai 1. Nah, karena data itu sudah mempunyai nilai 1 dan fungsi ini cek ini untuk menghapus nilai 1 itu. Jadi ketika data pertama sudah keluar, sudah ketahuan. Misalkan data pertama 1, maka cek kurangi atau increment itu berfungsi untuk menghapus. Dan jika enter, kita tampilkan lagi. Nah, antriannya cuma 2. Tadi antrian pertama itu sudah keluar atau sudah dilayani. Ya, seperti itu. Nah, jika kita pencet lagi, data nilai kedua. Nah, 2. Karena cek pertama sudah indeks pertama atau antrian pertama sudah terhapus, maka V ini berubah menjadi 2. Kan tadinya 0. Ditambah lagi jadi 1. Jadi V1 sama dengan V tambah 1 ini 2. Berarti nilainya itu, nilai yang akan dihapus itu antrian nomor 2. Dan cek ini akan hapus. Seperti itu. Coba kita enter. Kita tampilkan lihat data antrian.
Maaf, tidak ada antrian untuk ditampilkan. Kenapa bisa begitu? Karena cek ini sudah dihapus semua dan kondisi ini memenuhi karena cek itu 0, maka kondisi ini yang akan dijalankan. Kalau ceknya ini masih mempunyai nilai, maka tidak akan dijalankan. Maaf, tidak ada antrian untuk ditampilkan. Nah, setelah itu pencet hapus data antrian. Maaf, tidak ada antrian untuk dihapus. Kenapa bisa begitu? Karena ceknya itu sudah 0. Sudah habis, antriannya itu sudah dihapus, sudah dilayani semua. Maka kondisi if cek sama dengan 0 yang akan dijalankan karena memenuhi kondisi itu. Oke. Dan di sini menggunakan do while ya. Do while itu pengulangan jika nilai yang kita inputkan salah atau benar, maka akan terus diulang. Dan do while ini punya kondisi itu di sini ya. Kondisinya itu while maksudnya pilih menu bukan sama dengan y. Jadi jika kita tidak menginputkan huruf y, maka tidak akan muncul yakin Anda ingin keluar, tekan enter. Tidak akan muncul ini. Nah, misalkan di sini juga menunya yaitu exit program. Jadi jika kita memilih fill itu pilih Y, maka kita akan keluar dari program. Coba pencet Y. Yakin Anda ingin keluar, tekan enter. Nah, di sini kan yakin Anda ingin keluar, tekan enter. Ya, seperti itu. Jadi selain kita menginputkannya misalkan D, E, N, maka terus akan diulang-ulang itu adalah fungsinya. Perulangan do dan while maupun kondisinya benar atau salah. Pokoknya jika kondisi itu tidak benar maka akan terus diulangkan. Kondisinya itu jika bukan Y, maka ini kondisi benarnya itu bukan Y. Jadi jika kita menginputkan Y, maka itu kondisi benarnya gitu. Nah, kita pencet enter. Nah, keluar dari program. Nah, seperti itulah programnya. Maaf jika penulisan skripnya langsung instan gitu, tidak diketik. Karena ya banyak gitu, mana mungkin bisa dijelasin satu-satu, ya pasti akan lama, akan membutuhkan waktu lebih lama. Ya, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kalian, semoga dapat dimengerti. Dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata atau tidak perkataan yang tidak dimengerti atau kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go.